Halo Rek, jadi saya akan ngobrol tentang video pendaki yang dituntun oleh burung anis atau burung jalak ya. Em, Video ini rame dibincangkan di salah satu aplikasi, yaitu aplikasi TikTok ya. Video ini diupload oleh Muka Doang pada Rabu tanggal 17 bulan 2 2021 kemarin. Tapi walaupun uploadannya baru kemarin, tertulis di video itu nemu file lama atau video lama. Jadi mungkin kejadian ini udah lama dan baru diupload saat ini ya. Oke, jadi memang um, kalau ngobrolin tentang Gunung Lawu nggak ada habisnya lah, karena memang Gunung Lawu ini cukup besar dan banyak dari teman-teman pendaki yang memang mendaki atau memilih Gunung Lawu sebagai tujuan mereka pendakian. Tergolong gunung sing cukup ramai juga di kalangan teman-teman pendaki. Terus saya juga mengutip dari salah satu akun YouTube dari Tribun Timur, video yang kutipannya itu video yang menggambarkan pendaki tersesat kemudian dituntun burung jalak lawu viral di media sosial beberapa hari lalu. Video ini diunggah oleh akun TikTok Muka Doang pada Rabu 17 bulan 2 2021 kemarin. Dalam unggahan tersebut turut disertakan keterangan, yang pernah ke Lawu pasti tahu, nemu video lama saya. Jadi kayak ini udah video lama, cuman baru di up sama akun Muka Doang ini baru ini ya. Lalu anggota anak Gunung Lawu AGL Budi menyampaikan kejadian pendaki bertemu dengan burung jenis anis yang kerap disebut jalak lawu itu memang sering terjadi di Gunung Lawu. Bahkan menjadi mitos atau dipercaya para pendaki, burung itu dapat menuntun kita tersesat di gunung. Itu satwa endemik Gunung Lawu, masuknya jenis burung anis. Jalak lawu atau anis itu memang terbiasa berinteraksi dengan manusia, terutama pendaki, katanya saat dihubungi oleh tribunjateng.com Jumat tanggal 19 bulan 2 2021. Ketika ada pendaki, burung itu selalu menampakkan diri, mengingat habitatnya memang di pegunungan. Budi menceritakan juga kerap bertemu burung endemik itu saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Selain terbang kemudian hinggap di dahan pohon, burung tersebut lebih banyak berada di bawah atau tanah atau mencari makan berupa cacing. Itu adalah kutipan dari tribuntimur.com. Jadi gini deh, kalau menurut saya jadi buat teman-teman yang tidak tahu, kalau di Gunung Lawu ya, sepengalaman saya ning Gunung Lawu ini memang masih asri banget, dan bahkan sampai ke area Mbokyem itu masih ada air. Tapi memang jaraknya cukup jauh, tapi itu menurutku masih asri. Dan bahkan di setelah pos Sendang Derajat itu kan sumber ya, eneng sumber ya. Lah itu menunjukkan bahwasannya nang kono iki habitatnya terjaga. Ning menurut gue di mana itu ada air, pasti nang kono ono kehidupan kan ya. Karena salah satu faktor utamanya makhluk hidup ini ya butuh air. Nah, kalau menurutku terkait jalak di Lawu atau burung anis ini memang satwa endemik. Yang namanya satwa endemik itu kan kasih kuno lah bagi teman-teman yang nggak tahu. Memang
apa ya, di ning lawu iki misal awakmu temen-temen ndaki iku pasti ada burung lawu iki. Walaupun temen-temen iki nggak tersesat atau nggak kesusahan lah kayak gitu, tapi burung ini tuh selalu nyamperin kita rek. Pas waktu itu aku ya pernah sama temenku ini disamperin juga, dan apa kita juga memberi, waktu itu temenku sih sing ngekei mangan, terus tak omongi kan agak apa ya, agak saya nggak tahu aturannya satwa liar ketika dikasih makan itu. Kalau menurutku kan itu kan satwa liar ya, satwa liar. Banyak juga yang bilang itu apa nyebutnya itu mbah mbah jalak, tapi kalau menurut saya itu kan satwa liar. Karena ekosistemnya bagus akhirnya membludak, dan banyak banget hampir di setiap perjalanan pasti neng misalnya nak kuno ono manusia leren dilu pasti enek apa sih burung jalak sing entah nak kuno apa terbangi dek iki hingga api iki nggak seberapa jauh menurut dari manusia itu. Karena mungkin karena ini saking banyaknya teman-teman atau manusia yang mendaki itu merupakan kan satwai tinggalin nak kono disian kan timbang manusia. Manusia apa datang ke alam akhirnya mungkin memang dari dulu kebiasaan atau sudah terbiasa dengan adanya manusia, akhirnya kan berdampingan. Tapi walaupun teman-teman ini nggak tersesat pasti menemukan burung jalak, dan yo kan wedi nih pasti itu apa burung jalak itu entah hinggap nang samping kita, samping kanan kiri, entah nang bawah, terus jalan apa ya, kayak kayak memang sengaja ngetutno gini ben dikasih makan. Mungkin karena kebiasaan itu, dan nggak hanya sama apa teman-teman pendaki, sama penduduk lokal yang di situ yang jualan. Saya pernah lihat itu apa bawa telur, bawa sawi, yo hinggap nang apa iki sing dipikul ya ronjote nak ngono. Jadi kalau menurutku mungkin saking terbiasa ya rek. Lah untuk kalau menurutku rek menyikapi video yang apa diupload oleh Muka doang iki, kalau dilihat dari video ini kan dia itu rombongan ya, dia itu rombongan terus pisah sama temennya kan ya, pisah sama temennya akhirnya dia sama sama bose berdua toh, terus ketemu orang, terus akhirnya orangnya hilang. Nah kalau pikiran kurek pikiran positif, aku juga pernah ketemu orang yang sing neng Gunung Lawu iku. Ya pernah rek. Kalau menurut kalau pikiranku atau menurutku mungkin itu penduduk sing memang lewat terus diajak bareng lah, ngajak bareng karena tersesat lah. Kalau dilihat dari video nih itu kayak menuju arah ke puncak. Memang waktu dari Mbok Iem ke puncak atau dari jalur lain ke puncak, dari mungkin Sendang Derajat ke puncak itu jalannya memang banyak banget rek, banyak banget, dan apa ya, hampir nggak ada plakate. Dan pinter-pinter kita untuk cari tanda-tanda sing oh dalan iki wis pernah diliwati manusia. Tapi menurutku nangkun iki memang plakatnya jarang waktu ape nang puncak itu, karena nggak tahu ya mungkin dulu pernah ada terus hilang tak gimana.
Tapi pas waktu aku rono iku memang agak iki rek, akeh banget jalur dan ketutup kayak iku santiki gunung, tumbuhan santiki gunung lah. Sama rek, aku juga dituntun oleh jalak, tapi aku nganggepe nggak dituntun, kayak memang tanpa kita sadari memang jalak iki wis ana nang kono lho, tanpa kene menganggap kene kesasar dan lain-lain. Jalak iki wis urip nang kono ngono rek. Maksud iki tanpa kene ono, jalak iki pasti mungkin entah melaku di jalur, entah dia terbang di sekitar jalur ngono-ngono rek. Terus di akhir video dia mengatakan sesampai di puncak jalak embo hilang. Nah, iku kalau digabung-gabungkan dengan mitos ya nggak mungkin rek. Jalak itu sampai ngetut no, sampai selesai kamu selesai pendakian. Em, Kalau menurutku gini rek, em, video di em, yang diupload itu kalau ditabrakkan dengan misteri, ya ditabrakkan dengan logika, menurutku itu kewajaran ketika ada burung jalak yang ada di jalur pendakian. Kalau menurutku kalau ditabrakkan dengan logika, karena seperti yang saya bilang tadi, em, karena iki burung endemik dan banyak banget di Gunung Lawu, em, akhirnya terbiasa dengan manusia, seakan-akan iki hadirnya manusia iso ngekei em, makan kanggo burung jalak lah. Lalu ada beberapa teman-teman yang komen nggak enak kan itu kayak settingan dan lain-lain. Jadi iku memang bener ono rek, maksudnya iku memang bener ono jalak iku ada. Saya melihat sendiri jalak iki ono nang jalur iku. Buat teman-teman yang memang nggak percaya kalau ada jalak yang menuntun, kalau teman-teman bilangnya kan menuntun ya, itu memang ada jalak yang bermain dan sedekat iku rek. Mungkin saking banyaknya dan saking terbiasa dikasih makan terus interaksi sama manusia. Em, Lalu em, buat apa pesenku ya buat teman-teman yang mendaki Gunung Lawu, sekali lagi kalau rombongan ini masih yo koncomu kecapean dan lain-lain, awakmu iso ngenteni iku dan jangan sampai bisa rombongan, apalagi ning gunung sing tergolong tinggi hampir 3.000 lebih kan gitu. Jadi kalau bisa rombongan ini, kalau memang punya alat komunikasi, misalnya bawa HT atau bawa apa ya, tapi kalau nggak punya bagaimana? Jadi pesanku sih dalam keadaan apapun ojo bisa rombongan. Mungkin tujuanmu ayo ayo kamu harus nyampe up, mungkin bareng-bareng, komitmen bareng-bareng. Dan mungkin um, mungkin nek tak sawang, um, dia itu tersesat, bukan tersesat ya, salah jalan karena memang nih apa Gunung Lawu apa puncak ini nggak ada plakatnya menuju puncaknya, maksudnya jarang banget lah. Hanya kelihatan kalau dari bawah dari Mbok Yem itu kelihatan jalur menuju puncak. Tapi kalau kita sudah di jalur memang agak bingung karena apa tumbuhannya itu lumayan tinggi rek. Jadi kalau menurutku mungkin mas sing upload video itu um, bingung kan ya, wis kepegelen akhirnya um, ketemu burung jalak itu mau, akhirnya dia ngerasa dituntun dan berterima kasih. Tapi di luar itu semua, percaya atau tidak, atau dia tersesat atau tidak, atau memang itu apa burung jalak di laut itu sering nuntun, percaya atau tidak, tapi memang itu ada rek. Dan kalau teman-teman memang nggak percaya kalau ada burung jalak di jalur pendakian Gunung Lawu, ya kalian
apa coba wae lah mendaki. Mungkin yang komen-komen yang enggak settingan dan lain-lain nggak pernah ke Gunung Lawu, mungkin seperti itu, hanya melihat video ini kok settingan biar viral dan lain-lain ngono. Lalu kalau ngomongin soal tersesat ya, di Gunung Lawu iki kalau kalian mendaki via Cemoro kan, Cemoro Sewu, kalian nggak akan dikasih peta, tapi kalian itu yang sebelah kanan itu gapura iki ono petae dhewe dan kon dikono moto iku rek. Dan menurutku nggak ada arahan khusus sih pas waktu itu aku mendaki, nggak ada arahan khusus kayak jalurnya begini dan lain-lain, ya dan daki aja. Kalau menurutku gunung di angka 3000 menurutku harus diarahkan, terus mungkin diperiksa barangnya. Memang gunung di Jawa Timur ini menurutku nggak seberapa ketat kayak gunung peraturannya di Jawa Barat, kayak harus diperiksa tasnya dan lain-lain kan ya, di briefing dulu dan lain-lain seperti itu. Kalau ngomongin tersesat, kalau kalian pengen tahu ya, jalur di Lawu itu satu jalur ya itu batu doang. Kalaupun ada pertigaan, sempalan dan lain-lain, pasti ada tanda air. Menurut mungkin itu terkait video yang diupload Mas Iku. Semoga buat temen-temen sing apa mendaki pengen atau pengen tahu tentang burung jalak ini. Jadi burung jalak adalah burung endemik daerah Lawu. Ya teman-teman menyebut Mbah Jalak. Mungkin itu ya. Terima kasih.